Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Anisatul Radlila dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai konsep badan usaha bersama Khoirul Ilmiati. Badan usaha di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama BUMN, BUMD, dan koperasi. Apa sih yang kalian ketahui tentang badan usaha? Apakah badan usaha itu? Badan usaha adalah suatu organisasi bisnis yang mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan. Badan usaha terbagi menjadi 3, yaitu ada BUMN, BUMD, dan koperasi. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri BUMN, bentuk-bentuk BUMN, peranan BUMN, kelebihan serta kekurangan BUMN. Apa itu BUMN? Ya, pasti kalian tahu Bank BRI. Itu salah satu badan usaha milik negara yang bergerak pada layanan jasa untuk melayani masyarakat. Pengertian BUMN. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Ciri-ciri BUMN apa saja? Yang pertama, kekuasaan penuh ada di tangan pemerintah. Yang kedua, merupakan sumber pemasukan negara. Ketiga, segala risiko ditanggung oleh pemerintah. Dan yang keempat, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Apa sih peranan BUMN? Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, peranan BUMN yaitu memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional, menyediakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa, dan yang ketiga menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Kemudian, apa saja sih kelebihan dan kekurangan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara? Yang pertama yaitu ada kelebihannya. Kelebihan dari BUMN sendiri yaitu permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usaha terjamin. Yang kedua, usaha mendapat dukungan dari negara. Dan kekurangannya yaitu pengembangan usaha yang terhambat karena banyaknya aturan yang mengikat. Apa sih bentuk-bentuk dari BUMN? Yang pertama yaitu Perjan atau perusahaan jawatan. Contohnya yaitu PT KAI Indonesia atau kereta api. Yang kedua yaitu ada Perum, perusahaan umum. Contohnya yaitu Pegadaian. Yang ketiga yaitu Persero, perusahaan perseroan. Contohnya Pertamina. Perjan, apa sih pengertian Perjan? Perjan adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, di mana seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perum adalah badan usaha milik negara yang modalnya masih dimiliki
oleh pemerintah dan sifatnya hampir mirip dengan perusahaan jawatan. Karena di sisi lain, Perum juga mengejar keuntungan di samping melayani kepentingan masyarakat. Sedangkan apa sih perseroan? Yaitu salah satu badan usaha yang dikelola negara dengan sistem pembagian saham profit. Modal dalam bentuk saham paling sedikit yaitu 50% dimiliki negara karena tujuan utama untuk mendapatkan profit. Nah, BUMN. Lalu ada badan usaha lagi loh selanjutnya. Next, Mbak. BUMD. Apa sih BUMD itu? BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Kalau berbicara daerah, yang pastinya tidak semua modal itu diberikan negara, akan tetapi milik daerah. Oke, selanjutnya kita masuk pengertian BUMD aja langsung. Pengertian BUMD. Badan Usaha Milik Daerah merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modal sebagian besarnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu BUMD apa sih peranannya dalam perekonomian nasional? Next, peranan BUMD. BUMD berperan melaksanakan pembangunan daerah ataupun pembangunan nasional. Yang kedua, BUMD juga berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah. Lalu bagaimana Kak untuk ciri-ciri BUMD? Oke, kita akan bahas. Next. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, BUMD diatur dan didirikan oleh pemerintah daerah tentunya. Yang kedua, modal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Jadi, modal BUMD ini bukan dari kekayaan negara yang dipisahkan, akan tetapi kekayaan yang dimiliki pemerintah daerah itu sendiri. Yang ketiga, BUMD ini dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPRD, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itulah sedikit wawasan mengenai BUMD. Lalu kita akan masuk ke badan usaha yang ketiga, yaitu koperasi. Apa sih yang kalian pikirkan tentang kata-kata koperasi? Mungkin yang terbersit di pikiran kalian, koperasi merupakan bank simpan pinjam Kak, ataupun yang lainnya. Ternyata pengertian koperasi itu sangatlah panjang. Oke, saya akan jelaskan. Pengertian koperasi. Koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang atau seseorangan demi kepentingan bersama sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu untuk mengetahui ciri-ciri koperasi itu apa aja sih? Next, Mbak. Ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi yang pertama, terdiri dari perkumpulan orang. Yang kedua, pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Yang ketiga, modalnya tidak tetap. Jadi, tergantung banyaknya simpanan anggota. Yang keempat, meringankan beban ekonomi anggota. Yang kelima, tidak mementingkan pemasukan modal, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Pasti banyak di antara kalian berpikiran mengenai kira-kira fungsi dan tujuan didirikannya koperasi itu apa ya? Saya di sini akan jelaskan. Next, Mbak. Fungsi dan tujuan koperasi. Yang pertama, fungsi koperasi yaitu membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Lalu tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan membangun tatanan ekonomi nasional. Itulah sedikit pembahasan dari kelompok kami mengenai badan usaha yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi.
Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.